Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kali ini kami hadirkan informasi dari wellness industry dalam pop economy berikut. Pemirsa, ada yang menarik saat ini, is beauty the new Birkin. Kita akan lihat bersama pemirsa, kami menghimpun data. Ini data dari Harper's Bazaar yang mana saat ini menggambarkan ada pergeseran pemirsa. Ada beberapa poin yang saat ini kita lihat banyak mencuat di media sosial. Karena ada pergeseran simbol status. Yang mana luxury kini bukan lagi terkait dengan barang bermerek yang terlihat seperti Birkin. Tetapi terkait dengan penampilan fisik yang natural dan juga terawat. Kalau kita melihat di sini pemirsa, kita bisa sama-sama menyimpulkan stealth wealth aesthetic yang memiliki makna kekayaan ditunjukkan secara halus. Ini saat ini sudah ada pergeseran ya pemirsa, melalui kulit yang glowing, senyumnya yang alami dan juga bentuk tubuh yang proporsional. Justru ini menjadi the new Birkin atau kekayaan atau simbol baru dari kekayaan. Bukan lagi logo yang besar-besar. Itu seperti misalnya di tas dengan logo yang besar atau dengan kaos dengan logo yang besar. Bukan itu lagi. Tapi ternyata kecantikan dan wellness lah yang saat ini menunjukkan luxury. Jadi ada juga nih pemirsa tren yang disebut rich girl aesthetic yang menekankan pada penampilan yang terlihat alami dengan kulit yang poreless yang tampak tanpa makeup yang berat. Jadi ini difokuskan ke perawatan yang eksklusif yang mana saat ini permintaan untuk perawatan estetika yang lebih halus kemudian berkualitas tinggi ini semakin meningkat. Contoh-contohnya ada di sini nih pemirsa yang banyak banget sebetulnya iklannya kalau Anda lihat di media sosial Anda. Nih masseter botox, kemudian juga dari exosome, kemudian yang paling banyak yang akhir-akhir ini ada di trennya pemirsa BDRN, ini untuk salmon DNA. Ini juga banyak sekali beriklan di media sosial karena memang yang menggambarkan luxury kini mulai dari sisi kecantikan dan juga wellness. Nah, kira-kira sebetulnya bagaimana kesinambungan antara kesehatan kulit dan juga gaya hidup? Jadi kalau kita kaitkan pemirsa, ada keterkaitan antara kesehatan kulit dan juga gaya hidup serta luxury. Jadi kulit yang sehat dan glowing ini dianggap sebagai simbol yang paling otentik dan tidak bisa dipalsukan. Ini berbeda dengan tas mewah yang bisa ditiru. Artinya apa pemirsa? Dengan adanya gaya hidup, kemudian adanya waktu, ini mencerminkan investasi waktu, sumber daya, dan juga pengetahuan dalam perawatan jangka panjang. Maka dari itu pemirsa inilah yang disebut atau mungkin bisa kita pertanyakan, is beauty the new Birkin? Itu dia pemirsa informasi dari wellness industry yang kini sudah mulai beralih. Dan sekarang kita akan mendalami sebenarnya sejauh mana tren ini berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat dan juga seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selyos, Bapak Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Pak Media. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Media, di paparan sebelumnya is beauty the new luxury. Tapi kalau kita melihat secara makro dari sisi perekonomiannya, Pak Media, apakah Selyos memiliki data kalau ada pergeseran konsumsi dari barang ke jasa, terutama dari belanja retail mungkin? Sekarang orang jadi milih untuk sewa lapangan pedal atau mereka justru milih yoga ataupun mereka perawatan kecantikan, Pak, untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Iya Mbak, betul sekali. Jadi ada sinyal pergeseran, itu terlihat dari porsi konsumsi untuk makanan versus non-makanan yang sudah hampir 50-50. Artinya masyarakat juga sudah mulai banyak mengeluarkan uang lebih banyak, tidak hanya basic needs ya, tapi juga leisure gitu. Jadi untuk rekreasi, makanan, termasuk juga olahraga gitu ya. Dan tadi juga disampaikan contoh konkret. Di luar itu ada banyak sekali soal misalkan ngopi sebagai rutinitas, staycation, hiburan digital, ride hailing. Jadi ada experience ekonomi yang mengalami peningkatan dan secara data memang mengalami peningkatan ya. Tren belanja makan di luar, transportasi dan komunikasi itu tetap kuat di tahun 2025 dan kemungkinan di 2026 juga masih akan tetap kuat.
Dan satu lagi yang menarik adalah sebenarnya ini salah satu yang membuat laser itu makin gampang dibeli karena digitalisasi juga gitu ya. Hmm. Jadi masyarakat lebih mudah mengakses secara online, baik itu streaming, games, online travel, termasuk juga transportasi dan food begitu ya. Jadi ada fenomena di mana ekonomi berbasis laser wellness itu mulai menguat ya. Tetapi memang ini harus kita lihat secara kritis juga ya Mbak, Hmm. karena kita perlu melihat apakah konsumsi laser ini itu karena peningkatan pendapatan Ya. atau karena faktor tadi begitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita lihat ke depan, karena kalau laser itu bukan karena mampu tapi karena akses kredit misalkan, itu bisa jadi nanti malah berujung pada overconsumption atau jebakan hutang dan tekanan finansial begitu Mbak. Oke, masih kita dalami terkait dengan bagaimana kemudahan mendapatkan kredit ataupun justru ini semakin besar peran dari digitalisasi. Tapi Pak, kita masih melihat dari sisi konsumsinya dulu. Untuk konsumsi leisure dan juga kalau bisa dikatakan healing, ini tetap berjalan ya Pak, meskipun ekonomi saat ini dikatakan masih tertekan. Tapi bisa disebutkah kalau wellness dan juga leisure ini sebagai kebutuhan baru, terutama untuk kelas menengah Pak? Iya, secara teori ya, teori Hegel itu menyebutkan kalau pendapatannya naik, maka konsumsinya juga naik ya, terutama untuk yang berbasis kebutuhan tambahan di luar basic needs. Jadi memang kita tahu ya, kelas menengah jadi penopang ekonomi kita. Ekonomi kita masih sangat bergantung pada konsumsi ya. Jadi ada struktur ekonomi hari ini yang uh, membuat banyak masyarakat kemudian terus melakukan konsumsi sesederhana karena perubahan tren gaya hidup, termasuk juga ya tadi ya digitalisasi. Dan saya lihat kalau seandainya ini kemudian dikelola dengan baik oleh pemerintah, termasuk dukungan kebijakan yang kuat begitu ya, saya melihat ini juga bisa positif karena ini bisa mendorong pertumbuhan sektor jasa, F&B, pariwisata, industri kreatif dan transportasi juga gitu. Karena idealnya kalau seandainya memang ini karena pendapatan naik, ini lagi di fase survival spending harusnya ya, harusnya. Tapi lagi-lagi ini perlu kita lihat terus selama 1 tahun ke depan. Ya harapannya ini bukan struktur konsumsi yang rentan karena utang jangka pendek atau pay later, tapi memang karena laser sebagai ekonomi baru yang kemudian bisa menciptakan peningkatan daya beli dan konsumsi dan produktivitas masyarakat begitu Mbak. Tapi dari struktur konsumsi dan juga daya beli, Pak, ini yang paling banyak menopang memang kelas menengah atau justru kelas menengah atas atau kelas atas, Pak? Kelas menengah ya. Jadi struktur ekonomi kita kelas menengah jadi penopang karena kalau kita lihat dari kontribusi terhadap PDB itu konsumsi rumah tangga itu masih tinggi. Siapa yang melakukan konsumsi ya kelas menengah. Ada buruh di sana, ada pekerja, ada ya pekerja formal ya yang kemudian ekonomi, termasuk juga leisure ekonomi itu tadi. Karena yang nongkrong, yang kemudian melakukan liburan, yang melakukan konsumsi berbasis pengalaman, pedal tadi misalkan, atau ngopi, atau uh, membeli makan secara online, makanan-makanan yang ya tidak hanya makanan-makanan basic needs ya, tetapi tren gaya hidup dan lain-lain itu yang mendorong konsumsi ini adalah kelas menengah ya. Jadi lagi-lagi pressure ekonominya ada di kelas menengah begitu. Dan kalau seandainya ya lagi-lagi ini tumbuh lebih cepat ya Mbak hari ini daripada investasi pendidikan, tabungan dan usaha produktif begitu ya. Ini saja yang mungkin perlu harus hati-hati ya kelas menengah untuk mengelola uangnya dengan baik begitu Mbak. Tetap harus hati-hati dalam mengelola uang, terutama untuk kelas menengah ya, Pak Media. Nah, Pak, kami juga ingin tahu, Pak, bagaimana sih sebetulnya leisure ini berdampak pada ekonomi nasional kita, Pak? Pergerakannya seberapa besar sih kalau prediksi dari Selios di tahun 2026 ini, Pak? Iya, tren ini bisa aja positif dan sustain ya.
dengan catatan kalau didorong oleh kenaikan pendapatan real. Jadi tren leisure ini bisa positif kalau nanti menyebabkan industri kreatif, pariwisata, makanan itu menyebabkan upah real itu naik konsisten. Sehingga kemudian produktivitas tenaga kerja naik, ya akhirnya konsumsi leisure itu bisa mendorong surplus pendapatan gitu ya. Karena kalau kondisi ini terjadi kan ada quality of life improvement ya. Karena Ya. orang kemudian uh, lari dari aktivitas keseharian, meningkatkan gaya hidupnya, termasuk juga di aspek kesehatan ya. Ini kan bisa Ya. mendorong sektor jasa juga gitu. Jadi bisa jadi hasil pembangunan juga, bukan substitusi. Tetapi lagi-lagi ada syarat juga ya Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi. Laser ini cenderung bersifat sementara juga kadang. Kalau promonya berhenti atau kredit hutangnya diperketat begitu ya, konsumsi jatuh gitu. Itu kenapa di banyak negara laser ekonomi ini cenderung elastis dan sangat rapuh ketika ini tidak mencerminkan produktivitas. Karena kalau seandainya laser ini elastis ya, itu misalkan terjadi PHK, inflasi, kenaikan suku bunga, itu pasti akan menekan konsumsi laser masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ini yang mungkin juga perlu dilihat juga. Dan satu lagi Mbak, ini mungkin juga bisa kita saksikan ya hari ini, laser ini juga menjadi norma sosial gitu. Ya. Orang kemudian ada social pressure, economic pressure, akhirnya mendorong konsumsi di luar kemampuan atau menciptakan kayak semacam kecemasan finansial begitu ya. Dan dalam jangka panjang ini kan nggak sehat secara sosial. Jadi ini yang mungkin perlu diantisipasi saja oleh masyarakat, oleh pemerintah, termasuk juga pemberi kerja karena laser ekonomi ini juga balik lagi melihat struktur ekonomi kita, Mbak. Karena di banyak negara, kenapa laser ekonomi ini dianggap rentan? Karena ini dianggap pelarian masyarakat yang lelah bekerja. Jadi leisure ekonomi itu bukan karena masyarakat ingin spending untuk kesehatan, untuk meningkatkan gaya hidup, tapi sesemata karena ingin lari dari rutinitas pekerjaan, kerja pontang-panting 12 jam sehari, akhirnya nabung dan nyari harian untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain. Tapi jangan sampai akhirnya ya karena leisure ekonomi kita lupa bahwa ada problem struktural ya. Iya. Kenapa masyarakat akhirnya mental health-nya bermasalah? Kenapa masyarakat akhirnya melakukan pelarian pada ekonomi-ekonomi jasa gitu ya? Lagi-lagi kita perlu melihat akar masalahnya kenapa kemudian masyarakat mencari ruang yang lebih banyak untuk kebutuhan pribadi dan wellness ini. Jadi wellness ekonomi ini ibarat dua sisi mata uang ya Mbak. Di satu sisi bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tapi kalau seandainya tidak kita lihat dengan hati-hati, ini malah bisa mendorong konsumtivisme ketimbang produktivisme, dan kita lupa bahwa akar masalah dari leisure ekonomi yang naik ini juga bisa jadi karena struktural, upah yang rendah, kita kerja pontang-panting terlalu lama, dan juga banyak eksploitasi di dunia kerja yang masih terjadi hingga hari itu yang kemudian memperparah struktur ekonomi yang kemudian masyarakat akhirnya mencari pelarian karena jam kerja panjang, lembur tidak dibayar, dan budaya overwork itu. Begitu kira-kira. Baik, di tengah itu semua ternyata masih ada tantangan ke depannya yang masih perlu dilihat secara menyeluruh, Pak. Salah satunya adalah dengan stagnasi upah, yang mana ini ternyata harus diikuti dengan kenaikan upah secara real. Tapi Pak, apakah Anda juga melihat resiko terkait dengan bubble lifestyle nih Pak, di mana konsumsi wellness-nya ini tumbuh lebih karena tren dan juga media sosial, dibandingkan karena fundamental ekonominya itu sendiri, Pak? Iya, karena kalau seandainya wellness ekonomi itu dibiayai oleh kelebihan uang ya, artinya ketika produktivitas naik, gaji juga naik, itu nggak ada masalah, malah baik begitu ya. Ketika itu kemudian dibiayai oleh tabungan ya, kita tahu ya struktur tabungan kita menurun, tabungan yang 100 juta ke bawah itu mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Artinya sebagian dari wellness ekonomi itu dibiayai oleh investasi jangka panjang seperti tabungan kita. Nah, kalau itu yang terjadi seperti yang diingatkan oleh Amartya Sen ya, itu juga akhirnya kita bukan menuju kesejahteraan tetapi jadi jebakan ekonomi begitu ya. Karena nanti akhirnya kita nggak punya kapasitas ekonomi lagi untuk berinvestasi untuk
hari tua, terutama untuk pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Jadi menurut saya hari ini yang mungkin juga perlu dilihat adalah wellness is the new luxury sebagai konsep itu harus baca secara kritis ya. Jadi harapannya bukan hanya sekedar tren dan gaya hidup di Instagram, tapi menurut saya ini juga alarm bagi pemerintah agar paradigma pembangunannya tidak lagi berbasis GDP begitu. Oke. Jadi kalau ingin mengukur pembangunan masyarakat Indonesia ya lihat dari kualitas hidupnya, stres enggak, bagaimana degradasi lingkungan terjadi, bagaimana kesehatan pekerja, bagaimana apakah pekerjaan yang sudah manusiawi. Saya kira itu standar-standar yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Karena kalau kita lihat angka harapan hidup orang Indonesia ya, itu 7 tahun di bawah Malaysia yang 77 tahun. Jadi secara rata-rata orang Indonesia lebih cepat mati 7 tahun dibandingkan orang Malaysia. Dan itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi kita memang berhasil secara angka, tetapi masih gagal secara kemanusiaan. Kita gagal melindungi buruh, dalam konteks ya upah masih rendah, bahkan ibu hamil tidak mendapatkan cuti di banyak pabrik, termasuk juga banyak yang tidak mendapatkan cuti dan liburan. Ya, wellness ekonomi ini jadi perlawanan masyarakat kelas pekerja. Oke, saya bekerja, tapi setelah saya bekerja, saya ingin lari, saya ingin ke lapangan pedal, saya ingin mungkin staycation, mungkin melakukan apapun yang saya mau, saya ingin menikmati hidup karena saya sudah lelah dengan pekerjaan saya. Dan kalau itu yang terjadi, kira ini lebih kepada alarm bagi pengambil kebijakan agar lebih baik lagi untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja. Begitu, Mbak. Baik, dengan data yang menunjukkan leisure ini semakin meningkat, jangan sampai ini justru menunjukkan masyarakat mencari pelarian dari tekanan ekonomi ya Pak. Baik, terima kasih Pak Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selio sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.